Selamat sore, berikut adalah video presentasi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Kelompok saya akan menjelaskan materi tanda baca titik. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Eriza Tania, Sherly, Anes Ardiana, Lisa, dan juga Vivian Sartika. Definisi akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lisa. Tanda titik adalah tanda yang sangat sering digunakan. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas tanda titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat seperti di akhir kalimat. Untuk contoh yang pertama, untuk penggunaannya adalah tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Untuk contoh dapat kita lihat di tabel berikut. Kemudian, tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Untuk contoh dapat kita lihat di tabel berikut. Yang selanjutnya, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Untuk contoh, yang pertama yaitu, saya suka makan nasi, ayah membaca koran. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, maka harus diberi jarak satu ketukan atau yang biasa kita ketahui sebagai spasi. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti oleh perincian. Berikut adalah contohnya. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Sherly. Baik, selanjutnya yaitu tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya DLL, yang singkatannya itu dari dan lain-lain, DSB, dan sebagainya, TGL atau tanggal, HLM atau disingkat halaman. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisah angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12. Oke, dan selanjutnya dapat kita lihat di PPT ini. Oke, selanjutnya tanda titik tidak dapat digunakan pada angka atau huruf yang bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya kita dapat lihat di sini. Selanjutnya ada tanda titik tidak diterapkan pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Lalu tanda titik tidak dapat diterapkan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya dapat kita lihat di sini. Baik, selanjutnya akan dijelasin oleh Vivian Sartika. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Vivian Sartika. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, ibu memberikan adik uang jajan sebanyak Rp10.000. Lalu yang kedua, jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian sebanyak 1.450 orang. Kemudian tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya pada angka tahun. Ia lahir pada tahun 2002 di Batam, dan buku itu telah kubaca sampai halaman 1246. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya CU yang melambangkan tembaga, lalu 52 cm atau sentimeter. Yang ketiga, L itu liter. Yang keempat, Rp350.
Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contohnya latar belakang pembentukan dan sistem acara. Ada juga tanda titik tidak digunakan pada pertengahan kalimat tanya. Apabila memakai tanda titik, maka kalimat sebelum titik menjadi kalimat pernyataan. Di sini kalimat tanda yang tepat untuk digunakan yaitu tanda koma. Contohnya, kalau saya tidak membantu, koma, bagaimana Anda dapat menyelesaikannya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anas Ardian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul karangan atau artikel yang merupakan kepala karangan. Selain itu, tidak dipakai pada bagian kepala tabel, grafik, dan ilustrasi. Contohnya, yang pertama, kancil dan buaya tanda titik. Itu salah. Yang kedua, kancil dan buaya tanpa menggunakan tanda titik. Itu benar. Yang kedua, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan penerima surat, tanggal, nomor dan kode, lampiran, serta perihal surat. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eliza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan yang salah dan yang benar. Yang salah, yang terhormat titik saudari titik Idrus Sultan Pangeran, diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Jalan Sisingamangaraja 93 Padang, titik. Jamaluddin Datuak Rajo Ame, titik. Jalan Bundo Kanduang 15 Bukit Tinggi, titik. 14 Desember 1989, titik. Nomor 14/12/1989, titik. Lampiran 2 lembar, titik. Selanjutnya, penggunaan contoh yang benar. Yang terhormat titik saudari titik Idrus Sultan Pangeran tidak diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Jalan Sisingamangaraja 93 Padang, Jamaluddin Datuak Rajo Ame, Jalan Bundo Kanduang 15 Bukit Tinggi, 14 Desember 1989, nomor 14/12/1989, lampiran 2 lembar, hal ceramah sastra. Kesimpulannya, tanda baca mempunyai banyak jenis dan tipenya masing-masing. Seperti yang sudah kami jelaskan, yaitu salah satunya penggunaan tanda titik. Setiap tanda baca mempunyai aturan pemakaiannya tersendiri yang tidak dapat diganggu-gugat dan penggunaan yang salah akan mengganggu kelancaran komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.